Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Safa Aminah Zaratunisa dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan soal hukum internasional yang berjudul Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (ECZ Reports 2004). Pertama, saya akan menjelaskan tentang kasus posisi. Pada tahun 2002, Israel membangun tembok pertahanan di tepi barat wilayah Palestina. Pengadilan mengungkapkan bahwa tembok ini telah melanggar kedaulatan wilayah teritori Palestina yang sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Gencatan Senjata tahun 1949 di Rhodes. Konstruksi tembok ini dikecam oleh Sekretaris Jenderal PBB. Israel mengatakan bahwa membangun tembok tersebut konsisten dengan hak inherennya dan tembok tersebut hanya dimaksudkan sebagai tindakan keamanan saja. Namun, PLO berpendapat bahwa aktivitas tersebut tidak konsisten dengan hukum humaniter internasional. Pada 8 Desember, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi IS 10-14 meminta Mahkamah Internasional untuk mendesak dan memberikan pendapat tentang pembangunan tembok ini di wilayah pendudukan Palestina oleh Israel. Lalu, Majelis Umum meminta penjelasan mengenai konsekuensi hukum yang timbul dari pembangunan tembok yang dibangun oleh Israel. Kekuasaan pendudukan di wilayah pendudukan Palestina. Sesi khusus darurat ke-10 diadakan kembali 11 kali dalam periode hingga Desember 2003, termasuk pada Oktober 2003, ketika Majelis Umum menuntut pada tanggal 27 Oktober 2003 supaya Israel menghentikan dan mengembalikan pembangunan tembok tersebut. Temuan pengadilan dalam pendapat tembok adalah pengadilan menemukan dengan suara bulat bahwa ia memiliki yurisdiksi untuk memberikan pendapat penasehat yang diminta. Lalu, selain itu, pada tahun 2004, Mahkamah Internasional menetapkan pembangunan batas pertahanan menyalahi hukum internasional dan Israel harus merobohkannya. Yang kedua, self-determination. Dalam hal penentuan nasib sendiri, pengadilan merujuk pada piagam PBB yang kemudian dijelaskan melalui resolusi 2625 yang menyatakan bahwa setiap negara bertugas menahan diri dari tindakan paksa yang merampas hak-hak setiap orang dalam menentukan nasib sendiri. Pernyataan mengenai penentuan nasib sendiri juga terkandung dalam Kovenan Internasional tentang Ekonomi Sosial dan Hak Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pembangunan tembok ini dinilai telah melanggar hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri, juga melanggar akuisisi wilayah dengan menggunakan kekuatan. Dan ditegaskan kembali hak semua orang untuk menentukan nasib sendiri dan memberikan kepada negara pihak kewajiban untuk mempromosikan realisasi hak itu dan menghormatinya, selain sesuai dengan piagam PBB. Pengadilan mengingat kembali kasus hukum internasional sebelumnya yang menekankan bahwa perkembangan saat ini dalam hukum internasional berkenaan dengan wilayah tanpa pemerintahan sendiri sebagaimana diabadikan dalam piagam PBB, membuat prinsip penentuan nasib sendiri berlaku untuk semua wilayah. Selanjutnya adalah pengakuan. Menurut pengadilan, Israel juga turut melanggar kewajiban erga omnes, yaitu kewajiban untuk menghormati Palestina dalam menentukan nasibnya sendiri dan kewajiban tertentu sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional. Dan pengadilan pun menyatakan bahwa setiap warga wajib untuk tindak mengakui pembangunan tembok ilegal yang dilakukan oleh Israel di wilayah pendudukannya. Mereka juga berkewajiban untuk tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang mendukung pemeliharaannya pembangunan konstruksi tersebut.
Dan selain itu, semua negara pihak yang ada dalam Konvensi Jenewa yang membahas perlindungan orang sipil dalam waktu Perang 12 Agustus 1949 berkewajiban untuk sementara waktu menghormati piagam PBB dan hukum internasional dengan memastikan kepatuhan Israel terhadap hukum humaniter internasional sebagaimana termaksud dalam konvensi itu. Kedaulatan. Berdasarkan kriteria yang tercantum dalam pasal 1 Konvensi Montevideo, yaitu adanya penduduk yang tetap, wilayah yang jelas, pemerintah dan dapat melakukan hubungan dengan negara lain. Palestina yang sudah jelas dapat dianggap sebagai sebuah negara yang berdaulat karena memenuhi persyaratan dalam konvensi dan teori tersebut. Kemudian, ada pula fakta yang menunjukkan bahwa Palestina telah diakui sekitar 136 dan 193 negara yang ada di dunia. Di samping itu, adanya resolusi Majelis Umum PBB mengenai negara-negara pemantau non-anggota yang membolehkan berkibarnya sebuah bendera Palestina di depan markas PBB telah memperkuat jika Palestina telah memenuhi ketentuan berdasarkan layakan negara berdaulat karena telah diperlakukan seperti sebuah negara oleh negara-negara lain dan organisasi internasional. Mengenai penjelasan pendukung, dalam hal ini Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi IS 10-14 dalam sesi khusus darurat ke-10 meminta Mahkamah Internasional untuk memberikan pendapat mengenai pembangunan tembok di wilayah Palestina. Namun, Israel menuding bahwa Majelis Umum telah bertindak ultra-vires sebagaimana tercatat dalam pasal 12 ayat 1 Piagam PBB karena meminta pendapat penasihat. PBB pun kemudian menimbang hal ini dengan berdasarkan pasal 24 Piagam PBB, di mana pada pasal ini dinyatakan bahwa Dewan Keamanan bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian internasional. Selain itu, majelis menyatakan bahwa pada praktik pasal 12 ayat 1 tidak bertentangan setelah mengadopsi resolusi IS 10-14. Dalam sesi khusus darurat ke-10, pengadilan mengingat bahwa permintaan akan terus berjalan sesuai dengan resolusi 377-A. Dijelaskan bahwa apabila Dewan Keamanan tidak dapat memenuhi tanggung jawab dalam memelihara perdamaian internasional, maka Majelis Umum dapat mempertimbangkan masalah ini dan meminta rekomendasi yang sesuai. Sumber hukum yang saya gunakan untuk memenuhi kasus tersebut ialah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Karena dalam kasus ini pengadilan juga berpendapat bahwa Israel telah melanggar hak dalam menentukan nasib sendiri atas pembangunan tembok tersebut dalam pasal 1 umum pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yaitu hak semua orang untuk menentukan nasib sendiri dan memberikan kepada negara pihak kewajiban untuk mempromosikan realisasi hak tersebut dan untuk menghormatinya sesuai dengan ketentuan Piagam PBB. Israel juga telah melakukan kebijakan dan mengembangkan praktik yang melibatkan pendirian pemukiman di wilayah pendudukan Palestina, bertentangan dengan ketentuan pasal 49 paragraf 6. Konvensi Jenewa keempat yang mengatur kekuatan pendudukan tidak boleh mendeportasi atau memindahkan sebagian penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya. Dewan Keamanan berpendapat bahwa kebijakan dan praktik tersebut tidak memiliki validitas hukum dan merupakan pelanggaran nyata konvensi. Pengadilan juga menyimpulkan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki termasuk Yerusalem Timur telah didirikan melanggar hukum internasional. Konstruksi dinding juga menimbulkan sejumlah masalah sehubungan dengan yang relevan ketentuan hukum humaniter internasional dan instrumen HAM atau hak asasi manusia. Pengadilan menyebutkan sejumlah ketentuan yang berlaku dalam menempati wilayah di Palestina, termasuk
ke dalam artikel Peraturan Den Haag 1907, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang bertentangan dengan pembangunan tembok yang menyebabkan kehancuran atau permintaan properti di bawah kondisi dan bertentangan dalam persyaratan pasal 46 dan 52 Regulasi Den Haag tahun 1907 dan pasal 53 Konvensi Jenewa keempat. Konstruksi itu, pembentukan area tertutup antara garis hijau dan dinding itu sendiri, yang telah melakukan pembatasan substansial pada kebebasan pergerakan penduduk wilayah Palestina kecuali warga Israel yang berasimilasi dengannya. Dalam pandangan Mahkamah, konstruksi tembok juga akan menghilangkan jumlah yang signifikan orang-orang Palestina dari kebebasan untuk memilih tempat tinggal mereka. Selain itu, dengan jumlah yang signifikan, Palestina telah dipaksa oleh pembangunan tembok yang terkait rejim berangkat dari area tertentu. Suatu proses yang akan terus berlanjut seiring semakin banyaknya tembok yang dibangun di pendudukan Palestina. Mahkamah berpendapat bahwa pembangunan dinding dan rejim yang terkait menghalangi kebebasan pergerakan penduduk wilayah Palestina yang diduduki Israel kecuali warga negara Israel sendiri dan mereka yang berasimilasi dengannya, sebagaimana dijamin berdasarkan pasal 12 paragraf 1 dari Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.